Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara-cara pemeriksaan saraf kranialis, di mana kita bisa melihat atau menentukan di mana letak lesi yang baik itu pada inti-inti saraf kranialis di batang otak. Dalam pemeriksaan neurologis, ada namanya pemeriksaan saraf-saraf kranialis, yaitu saraf kranialis 1-12. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa ada tidak kelainan, apakah pada intrakranial ataukah pada saraf tepinya. Yang pertama sekali kita akan melakukan pemeriksaan adalah nervus olfactorius, di mana kita akan menilai ketajaman penciuman pada pasien tersebut. Yang pertama sekali syaratnya adalah pemeriksaan ini tidak menggunakan bau yang membahayakan, yang sangat menusuk mukosa atau sangat menyengat pada mukosa hidung, seperti amoniak atau bahan-bahan kimia lainnya. Tetapi pergunakanlah bau-bauan yang mudah dikenal atau sangat familiar pada pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita memastikan bahwa tidak ada sumbatan pada hidung pasien, tidak ada klot darah ataukah ada polip, ya, atau ada tanda-tanda cedera yang ada pada sekitar hidung pasien. Baik, yang pertama sekali kita akan meminta pasien untuk menutup salah satu lubang hidungnya. Kemudian kita meminta pasien untuk menutup matanya dan mencium. Bau apakah ini? Bau apa? Bau rokok. Oke, baik. Kita meminta pasien menutup lubang hidung sebelahnya, kemudian kita meminta pasien untuk mencium. Bau apa ini? Bau rokok. Baik. Sekarang sekali lagi coba tetap merem, tetap tutup matanya, tutup. Bau apa ini? Bau kopi. Oke, sekarang ganti sebelahnya, ya. Bau apa ini? Bau kopi. Ya, tentu jika penciumannya masih baik, tidak ada trauma pada wajah ataupun tidak ada tanda-tanda infeksi pada hidung, tentu pasien masih bisa membedakan bau yang familiar tersebut. Dalam pemeriksaan nervus kranialis yang kedua, yaitu nervus ophthalmicus, ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan, yaitu pemeriksaan ketajaman penglihatan. Itu untuk melihat apakah kelainannya pada visus kah, ataukah kelainannya pada sentral. Baik. Jadi dengan menggunakan Snellen chart, ya, jarak antara Snellen chart dengan pasien sekitar 6 meter, ya, kita meminta pasien untuk membaca, ya, mulai satu persatu mata. Coba tutup matanya sebelah yang kiri dulu dengan tapak tangan, ya, jangan dengan jari. Coba lihat, oke, bisa membaca. Ini huruf apa? E. Baik, kalau ini? E. Baik, ini? M. Baik, ini? J. Oke, bagus, ini? G. Oke, baik, ini? A. Oke, baik. Tentu dengan ketajaman pemeriksaan seperti ini kita bisa menilai apakah normal apa tidak. Jika normal kita akan memberikan nilai 6/60. Kita ganti dengan mata sebelahnya, ya. Ini? D. Baik, ini? R. Baik, ini? O. Ya, baik. Kurang lebih seperti itu. Jika pasien tidak bisa membaca, sudah mulai buram, kita memberikan suatu pinhole, kemudian minta pasien untuk mengintip. Jika ternyata bacaannya jadi jelas dengan menggunakan pinhole, dengan mengintip pada suatu lubang yang kecil, tentu kita curiganya adalah kelainan visus. Jika memang tetap tidak bisa terlihat dengan baik, tentu kita mesti mencurigai ada suatu kelainan di dalam cerebral pasien tersebut. Pemeriksaan nervus opticus yang lainnya adalah dengan melihat apakah terjadi buta warna atau tidak. Ya, seperti pemeriksaan di dokter mata, kita menggunakan bantuan buku Ishihara. Ya, kita meminta pasien untuk mengenal angka atau huruf yang ada pada buku Ishihara tersebut. Ya, coba ini.
12, Oke, bagus. Ini, 8, oke, baik. Ini, 9, baik, bagus. Ini, 57, oke, baik. Jika terjadi gangguan atau buta warna, tentu pasien tidak bisa membaca atau membedakan warna pada buku pemeriksaan yang terdapat pada isi hara ini. Ya. Pemeriksaan nervus opticus lainnya adalah dengan menilai lapang pandang pasien, di mana pasien kita minta untuk tetap melihat ke hidung pemeriksa dan pemeriksa melihat ke hidung pasien. Tidak boleh bergerak dan kemudian tangan ya bergerak dengan arah yang tidak bisa disangka oleh pasien dan pasien meminta apakah tangan pemeriksa terlihat atau tidak. Baik, sekarang tutup ya. Ya dengan jarak yang cukup ya antara ini pasien menutup mata kirinya sedangkan pemeriksa menutup mata kanannya ya. Baik, ini jangan bergerak ya. Oke, ini terlihat jari saya? Ya, tetap lihat ke hidung saya ya. Ini kelihatan? Kelihatan? Ini bergerak atau diam? bergerak, Oke, dari atas kita turun ke bawah, ini kelihatan? Diam atau bergerak? diam, Oke. Usahakan kita perhatikan mata pasien tidak bergerak ke arah jari pemeriksa. Ya, tetap fokus ke sini ya, ke pangkal hidung pemeriksa. Baik, dari bawah ini kelihatan? kelihatan, Ini gerak atau diam? gerak, Oke, bagus. Ke sini masih kelihatan? kelihatan, Sini masih kelihatan? Kelihatan? Ini? gerak, Baik. Ini melihat apakah ada gangguan pada lapangan pandang atau tidak. Kemudian ganti mata sebelahnya. Ya, sama seperti tadi ya, tetap melihat ke pangkal hidung saya menutup mata saya. Ya, ini kelihatan? kelihatan, Ini kelihatan? Ini bergerak apa diam? gerak, Oke, baik. Ini kelihatan, kelihatan? Masih kelihatan? kelihatan, Ini? Baik, bagus. Dari atas? Ini? gerak, Oke, baik. kelihatan, Ini diam atau gerak? diam, Oke, baik. Ya, dari segala arah kita lakukan pemeriksaan gerakan jari. Apakah ada suatu tempat di mana pasien tidak bisa melihat jari kita, ataukah antara pemeriksa dan pasien sama-sama tetap bisa melihat jari untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan lapang pandang pada pasien. Pemeriksaan nervus opticus berikutnya adalah dengan pupillary light reflex atau lebih dikenal dengan refleks cahaya. Kita memberikan cahaya pada mata satu pasien, ya. Kemudian kita melihat apakah ada reaksi pupil pasien itu terjadi konstriksi atau tidak. Kemudian kita perhatikan sebelahnya, ya, apakah afferentnya juga baik, ya. Tentu dengan cahaya yang cukup, ya, kita bisa melihat. Ya, atau kita bisa pula memberi batas dengan tangan pemeriksa pada di hidung pasien sehingga menghalangi cahaya untuk menyinari mata sebelahnya. Kita berikan cahaya di sini, kemudian kita bisa memperhatikan apakah pupil di sebelahnya terjadi konstriksi juga apa tidak. Karena afferent dan efferentnya mesti sama. Ya. Jika terjadi lesi, tentu kita sinari mata yang sebelahnya, yang kanan, yang kirinya ternyata itu pupilnya tidak terjadi konstriksi. Tentu kita akan curiga adanya suatu lesi pada nervus opticus. Kemudian kita bandingkan juga sebelahnya lagi, ya, apakah sama kiri dan kanan bentuk pupilnya. Dan kemudian kita lihat juga apakah kecepatan reaksinya langsung bereaksi ataukah terjadi perlambatan pada reaksi pada pupil pasien tersebut. Pemeriksaan nervus opticus berikutnya adalah mengenai pergerakan bola mata. Mesti diingat bahwa pergerakan bola mata kanan dan kiri itu mesti berkonjugasi atau sama, ya. Di mana nervus 3 yaitu untuk melihat ke medial dan nervus 6 untuk melihat ke lateral. Kemudian nervus 4-nya adalah untuk melihat ke arah hidung, ya. Jadi pasien kita minta untuk mengikuti gerakan
jari pasien, ya, ketika melihat ke sini, Mas. Nah, terus kita menahan supaya kepala tidak bergerak, tetapi bola matanya saja yang bergerak, ya. Tentu kita melihat keserasian antara mata kanan dan mata kiri, ya. Dimana kalau kita bergerak mari berarti mata sebelah kanan yang bekerja adalah nervus 6 karena melirik ke lateral, dan yang sebelah kiri adalah nervus 3 bergerak ke arah medial. Demikian pula sebaliknya, ya. Ini apakah seiring atau tidak. Kemudian kita melihat ke atas lateral, ya, ini nervus 3, ya, kemudian juga kemari, ya, apakah sama, ya, tapi ini melirik ke samping dan ke atas, ini nervus 3. Baru kemudian kita meminta pasien untuk kita arahkan telinga kita ke arah dekat-dekat dengan hidung, maka ini nervus keempat yang bekerja. Apakah sama antara mata kiri dan mata kanan? Ya, ini lihat dari jauh. Iya, ini kita melihat apakah kedua mata masih bergerak sama atau tidak, ataukah ada terjadi perbedaan kecepatan antara mata kanan dan mata kiri, ataukah hanya diam saja salah satu sisi mata, tidak bergerak seiring dengan mata yang sehat. Ya. Pemeriksaan neurologis untuk nervus cranialis berikutnya adalah nervus kelima atau nervus trigeminus. Nervus trigeminus lebih banyak kepada sensorik pada wajah, di mana dia terdapat 3 cabang, di mana cabang pertama adalah lebih ke arah frontalan bola mata, kemudian cabang kedua ke hidung, ke rahang atas, ya, kemudian sampai ke lidah, kemudian cabang yang ketiga adalah ke dagu, ya. Yang pertama sekali kita lakukan pemeriksaan sensoriknya adalah dengan memberikan rangsang pada cabang pertama, yaitu ketika menyentuh korneanya, ya, dengan ujung kapas yang dihaluskan atau dilancipkan. Kemudian pasien suruh kita minta untuk melihat ke depan, ya, baik, melihat ke depan tanpa menyadari bahwa kita akan menyentuh korneanya, ya, dia maka akan reaksinya akan berkedip, ya, oke, pasien akan berkedip, dia merasakan sesuatu yang menyentuh pada matanya, maka pasien akan berkedip. Kemudian juga kita mesti menilai antara cabang kedua dan cabang ketiga apakah sama kiri dan kanan, ya. Ini cabang kedua, ya, pada maksila, kemudian cabang ketiga pada mandibulanya. Apakah ada perbedaan rasa atau tidak, ya. Untuk sensorik, ya, lebih banyak ketika kita melihat kekuatan otot masseternya. Pasien kita minta untuk gigit dengan kuat. Nah, kita akan melihat kontraksi pada muskulus masseternya. Dan kita bisa raba apakah gerakannya sama, simetris antara kiri dan kanan, dan kekuatan kontraksinya sama atau tidak. Coba relax lagi, relax. Nah, sekarang coba gigit lagi. Iya, baik. Kita akan bisa merasakan kekuatan kontraksi otot masseternya. Kemudian juga kalau terjadi lesi supranuklir, ya, kita minta melakukan jaw reflex, namanya kita mengetuk pada bagian mentumnya tersebut. Pasien kita minta untuk buka mulut sedikit aja, relax, relax, ya, kita ketok. Kalau terjadi lesi supranuklir, maka ini akan terjadi peningkatan pada dagu pasien, ya, dengan menutup mulut dengan cepat. Pemeriksaan nervus cranialis berikutnya adalah pemeriksaan nervus facialis atau nervus ketujuh. Kita melihat kesimetrisan wajah, ya, dan kita mesti membedakan apakah kelainannya ini kelainan sentral ataukah saraf tepi, ya, dengan meminta pasien untuk menutup matanya, ya, tutup mata yang kuat lagi, ya, kita melihat apakah kesimetrisan pada palpebranya, tutup mata yang kuat, dan kemudian kita berusaha membukanya, apakah dia tetap bisa memejamkan matanya apa tidak. Terus habis itu kita melihat lagi, ya,
Kita tahan, coba buka mata tetap. Nah, sekarang saya menahan mata, coba sekarang pejamkan mata yang kuat, Mas. Iya, maka pasien bisa melawan tahanan yang diberikan oleh pemeriksa. Kemudian coba meringis, kita melihat sudut bibirnya atau nasolabialisnya apakah simetris kiri dan kanan. Coba senyum yang lebar. Iya, kita bisa melihat apakah simetris ataukah ada sesuatu yang lebih datar sudut nasolabialisnya. Atau kembungkan pipinya, coba kayak mau ya, baik. Maka dia bisa menutup sudut bibirnya, tidak ada angin dari dalam mulut yang keluar dari sudut bibir pasien tersebut, ya. Jika terjadi kelainan saraf 7 yang perifer, ya, dia antara satu sisi yang mata, palpebra dan sudut bibirnya dia tertinggal, ya, sama dia tertinggal. Ya, sedangkan kalau pada yang tipenya sentral, ya, mungkin hanya pelupuk matanya saja yang tidak bisa menutup, ya, tetapi sudut bibirnya masih sama. Tentu kita mesti mengenal secara anatomi pasien tersebut, ya, apakah karena kedua sisi, ya, misalkan pada Bell's palsy, ya, dia tentu mendapat persarafan dua sisi dari inti kiri dan inti kanan, ya. Berbeda kalau dengan pasien stroke, tentu dia lesinya di intrakranial, ya, yang kena pada sisi kontralateral, tetapi pada intinya dia kan juga mendapat persarafan dari inti yang sesisi, sehingga tidak terlalu mengganggu pada sudut bibir pasien tersebut. Pada pemeriksaan saraf ketujuh, lidah juga dipersarafi oleh saraf ketujuh, ya. 2/3 lidah itu untuk membedakan rasa asin, pahit, ya. Kita meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya, ya. Kemudian dengan kapas kita memberikan sesuatu zat yang tidak membahayakan tapi mudah dikenal, seperti rasa pahit dengan menggunakan kina atau asin dengan garam, ya, agak panjang lagi. Kemudian kita oleskan di lidah pasien, dan pasien diminta tetap lidahnya di luar, jangan masuk ke dalam supaya tidak menyebar ke seluruh lidah. Apakah ada rasa asinkah atau pahitkah? Pasien bisa membedakan rasa. Pemeriksaan nervus cranialis berikutnya adalah nervus vestibulocochlear atau nervus ke-8, di mana kita membandingkan antara konduksi tulang dengan udara, kemudian keseimbangan kiri dan kanan, yaitu tes Weber, kemudian kita membandingkan antara ketajaman konduksi udara pasien dengan pemeriksa. Yang pertama adalah tes Rina, kita menggunakan Garputala, bisa yang 512 Hz, ya. Kemudian kita getarkan. Ini tes Rina, kita tempelkan ke tulang meset, kedengeran? Kedengeran. Kalau hilang bilang? Hilang. Hilang, ini kedengeran? Kedengeran. Oke. Jadi tes udaranya ini baik, ya. Sudah jelas bahwa Rina ini konduksi udara lebih baik dibandingkan dengan konduksi tulang. Kemudian kita melakukan tes Weber, ya, dengan membandingkan antara pendengaran telinga kanan dan kiri pasien melalui hantaran tulang. Ya, kita getarkan sekali lagi. Kita tempelkan di tulang frontal. Kedengeran. Kiri kanan sama? Sama. Oke. Ini tes Weber. Kemudian kita melakukan tes wabah, yaitu membandingkan ketajaman pendengaran pasien melalui konduksi udara dengan pemeriksa. Dengan syarat pendengaran pemeriksa adalah normal. Ya. Baik. Kedengaran? Kedengeran. Hilang, kasih tahu. Hilang. Hilang, baik. Kita pindahkan ke telinga pemeriksa. Pemeriksa juga tidak bisa mendengar, maka kita menganggap bahwa pendengaran atau konduksi udara pasien adalah normal. Pemeriksaan nervus cranialis berikutnya adalah pemeriksaan nervus ke-9 dan 10, yaitu nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Di mana itu tujuannya adalah untuk melihat apakah pasien bisa menelan dengan baik, ya. Jadi pasien bisa menutup palatum
molnya ketika dia minum sehingga air tidak keluar lewat hidung dan tidak ada bicara sengau atau disfoni. Ya. Yang pertama sekali mungkin kita bisa lakukan tes adalah dengan meminta pasien meminum. Jika dia tersedak berarti terjadi gangguan, ya, di mana pasien tidak bisa menutup jalan napasnya, ya, sehingga terjadilah air tersebut masuk ke jalan napas pasien tersebut. Kemudian kita bisa menilai apakah simetris, ya, arkus faring pasien dan ufulanya bagaimana, apakah di tengah atau tidak, ya. Dengan meminta pasien untuk membuka mulutnya, kita menggunakan tang spatel atau tang depresor, ya, yang bersih. Kita meminta pasien untuk membuka mulut, kemudian kita pelan-pelan kita berikan tahanan, kita tekan lidah pasien, kemudian kita meminta pasien untuk mengatakan A. Ya, baik. Di situ kita bisa melihat arkus faring pasien terangkat atau tidak dan ufulanya apakah di tengah atau tidak. Coba lagi. Lagi agak panjang. Oke, baik. Kemudian kita bisa melakukan juga tes berupa kita sentuh pada arkus faring pasien tersebut, yaitu gag refleks. Apakah pasien akan muntah atau tidak? Jika pasien tidak bisa merasakan pada bagian arkus faringnya, maka pasien tentu tidak akan timbul rasa ingin muntah pada pasien tersebut. Ya. Dan juga biasanya jika terjadi lesi, biasa suara pasien juga akan menjadi sengau atau terjadi disfoni pada pasien tersebut. Pemeriksaan nervus cranialis berikutnya adalah nervus ke-11, yaitu nervus accessorius, di mana kita akan menilai musculus sternocleidomastoideus pasien. Jika pasien menoleh ke kanan, ya, maka yang akan muncul adalah musculus sternocleidomastoideus yang sebelah kiri. Jika pasien menoleh ke kiri, maka musculus sternocleidomastoideus pasien yang akan muncul. Jadi ketika pasien kita minta di tengah gini wajahnya, kita memberikan tahanan pada pasien, ya, pada wajah pasien ke sisi yang mana kita minta untuk menoleh. Coba sekarang menoleh ke kanan yang kuat. Nah, maka kita akan bisa melihat kontraksi otot sternocleidomastoideus. Ini yang bekerja adalah nervus accessorius. Demikian pula sebaliknya, kita memberikan tahanan di sebelah kiri dan minta pasien untuk menoleh ke kiri, maka otot sternocleidomastoideus yang sebelah kanan, ya, bisa terlihat kontraksinya. Kemudian kita meminta pasien untuk mengangkat bahunya, ya. Jika terjadi kelumpuhan pada nervus accessorius, maka bahu pasien tidak simetris tetapi jatuh ke sisi yang lumpuh. Dan kita minta untuk pasien mengangkat bahunya dua-dua. Ya, kita merasakan kontraksi ototnya lagi. Iya, baik. Kita melihat kesimetrisan antara bahu kiri dan bahu kanan. Pemeriksaan nervus cranialis yang terakhir adalah nervus hipoglossus, yaitu nervus ke-12. Ya, kita akan melihat lidah pasien. Ya, jika terjadi lesi pada nervus 12, biasanya pasien berbicara cadel atau dysarthry. Ya, pertama kita meminta lidah untuk pasien untuk menjulurkan lidahnya. Ya, kita bisa melihat kesimetrisan antara kedua sisi lidah. Ya. Baik, kemudian kita minta pasien lidahnya masuk lagi, terus memberikan dorongan ke pipi. Ya, baik, seperti itu ya. Baik, rileks dulu, di tengah lagi. Ya, kita memberi tahanan pada pipi pasien, kemudian kita minta lidahnya mendorong jari ke kanan dulu. Iya, kita bisa merasakan kekuatan gerakan lidah. Kemudian ke pipi yang kiri, iya. Kita bisa merasakan. Jika terjadi kelumpuhan, tentu tidak bisa melawan jari pemeriksa ke sisi yang mana dia lumpuh. Demikianlah tadi yang sudah kita lakukan, pemeriksaan saraf kranialis. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.